Menurutku perlu sih, karena yaitu tadi supaya kita nggak nyesal selama menjalani suatu kejadian dalam hidup kita. Hmm. Terus apa ya? Kita itu hidup cuma sekali. Hmm. Kalau biasanya apa ya? Ada singkatan tuh YOLO gitu. YOLO. Satu, dua, tiga. Hai. Ya, Kembali lagi bersama kita di podcast Muda Muda Berdampak. Oke teman-teman, Ya, kembali lagi bersama kita. Kita akan berpodcast lagi. Kita Ya. ngobrol-ngobrol yang asik-asik aja, yang ringan-ringan Yang aja, santai. yang santai-santai aja, yang chill ya, yang chill aja untuk perkontenan kita bener. di dalam dunia podcast. Benar. Nah, jangan lupa teman-teman ya, cari di YouTube, buka YouTube-nya, cari podcast kita, yaitu namanya Muda Berdampak Podcast. Yang ini logonya. Yang ini ya. Silakan di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa lihat update-update video kita setiap Sabtu sore jam 3. Jam 3 kita akan update di YouTube. Apakah hanya di YouTube? Enggak, tapi kita juga ada di Spotify juga. Yes, Spotify dengan nama yang sama, Muda Berdampak Youth Podcast. Nah, jam 3 sore juga. Jadi kita akan broadcast di 2 platform, yaitu di YouTube dan Spotify. Nanti kita juga akan buat konten eksklusif Spotify. Nah, kedepannya akan seperti itu. Dan terus juga, jangan lupa kita juga punya Instagram. Instagram, jalur-jalur promosi dan konten-konten menarik dari kita yang berbentuk grafis. Itu ada nanti akan di-post di situ. Yes. Nanti linknya juga akan kita masukkan di deskripsi. Logonya juga tetap sama ya, teman-teman. Tetap sama ini. Bukan yang ini. Sorry, ini salah. Ini kita nggak promosi teman-teman. Kita belum ada endorse karena kita masih merintis ya. Kita masih kalau podcast. Kalau semisal Fit mau endorse juga boleh. Boleh atau brand-brandan monggo. Silahkan DM kita akan nge-tag. Kalau podcast itu biasanya apa ya? Kopi, semua kopi kita sebutkan supaya masuk promosi kita. Silahkan endorse kita ini ya. Kita masa ada tampan gini nggak di-endorse. Oke. Oke, kembali ke laptop. Kembali ke laptop, tulisannya Muda Berdampak Podcast. Jadi malam hari ini kita akan berpodcast. Ya, benar. Dari beberapa episode lalu ada pertanyaan Mas Din. Oh ya, gimana? Masuk ke DM ya? Chat pribadi atau pertanyaan langsung ke orang-orang yang benar. Testimoni orang langsung kan bisa ya pas kita sharing-sharing ya. Ya, ini karena podcast kita ini masih dilihat sama orang-orang yang dekat sama kita gitu. Komennya positif atau enggak? Kalau negatif buang aja itu. Janganlah. Enggak ya, kita menerima komenan apapun karena untuk membangun podcast kita lebih baik. Iya, betul. Gimana? Komennya apa? Itu orang komen apa? Apakah hidup ini terus harus di-plan gitu. Apalagi kita kan Gen Z. Iya, itu dia menilai postingan kita yang kemarin. Iya kan tentang resolusi ya. Betul. Resolusi yang terplan dan lain sebagainya. Betul. Oke, pertanyaan yang menarik, komen yang menarik karena kita akan jawab ya. Iya. Oh ya, disclaimer dulu, kita bukan ahli ya teman-teman. Kita bukan ahli. Kita di sini diskusi. Kita melihat dari sisinya Gen Z. Tetapi kita juga beberapa kalau misal ada komen-komen atau bahasan-bahasan yang yang sifatnya dalam tanda kutip ilmiah, kita juga coba cari riset ya. Betul. Kita cari riset dari beberapa sumber itu. Betul. Oke, kalau menurutku tentang plan atau tidak itu bisa jadi plan perlu dan bisa jadi enggak terlalu perlu. Apa yang aku maksud seperti itu dan kenapa aku mengatakan seperti itu? Lagi-lagi ini ya pendapatku. Kalau salah ya monggo, kalau nggak mau setuju ya monggo, tapi kalau setuju ya monggo gitu. Tapi kalau semisal tidak setuju dengan Mas Din bisa tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Kita pro dan kontra.
Tapi ya namanya diskusi, namanya obrolan kan ya. Nah ya itu tadi yang ku katakan, kadang perlu kadang enggak gitu, karena kecenderungan Gen Z itu terkadang itu merasa plan yang terlalu terplan atau plan yang terlalu mendetail, Saklek. ya saklek wis pokoknya itu gitu ya. Itu menurutku jarang ya, jarang dilakukan oleh Gen Z gitu. Karena pada dasarnya Gen Z adalah salah satu label ya. Mungkin ini label yang buruk, tetapi itulah yang mencerminkan. Kadang susah diatur. Gen Z itu susah diatur dan susah hidup dalam satu aturan yang terkurung itu, merasa terkurung itu. Gen Z merasa terkurung. Nah, itulah mungkin yang menyebabkan Gen Z sulit ataupun bahkan jarang melakukan plan. Itu dari sisi mengapa terkadang plan nggak perlu. Tetapi kalau dari sisi perlunya itu ya kita bisa memplan kehidupan atau memplan rencana itu lebih terstruktur supaya hidupnya itu nggak terlalu random gitu loh. Jadi kita menjalani kehidupan itu nggak terlalu random, tetapi ada patokan-patokan. Walaupun memang itu nggak mendetail, hanya gambaran kasar aja, gambaran kasar A, B, C, D itu nggak A, nggak 1A, 2A, B, 1B, 2B, nggak, jadi nggak terlalu banyak. Itu sih kalau menurutku. Mungkin Mas Hans punya pandangan lain itu. Iya, ini mungkin berdasarkan pengalaman mungkin ya. Terplan atau nggak terplan, menurutku harus diplan sih. Berawal dari pengalaman yang nggak diplan, terus ada suatu event dalam kehidupanku ya teman-teman, nggak diplan, nggak diapa, terus wis terjang aja, tabrak aja, terus akhirnya menyesal. Menurutku perlu sih, karena yaitu tadi supaya kita nggak nyesal selama menjalani suatu kejadian dalam hidup kita. Terus apa ya, kita itu hidup cuma sekali. Kalau biasanya apa ya, ada singkatan tuh YOLO gitu. YOLO. Aku pernah dengar itu. Apa? Kalau YOLO apa menurut Mas Din? Jelasin lah. Atau yang gini? Apa? Permainan yang gini? Yoyo. Yoyo. Terus apa lagi? Oh, bis biru. Tayo. Iya. Oke. Ini bahas tayo atau bahas YOYO? YOLO apa YOLO? Mungkin teman-teman yang masih asing YOLO, silakan Mas Dan. YOLO itu apa ya? YOLO itu kalau aku baca itu you only live once. Wah, gitu. Asik. Jadi kamu hanya hidup sekali. Oh, intinya pokoknya hidup mau ping pisan gitu ya. Tapi kalau bahasa Jawanya gitu. Ya. Kalau bahasa Jawanya gitu. Itu istilah yang mungkin ini ya, biar istilah keren lah. Benar. Ya, jadi ketika kita udah apa ya, tahu nih hidup kita cuma satu kali. Kita punya pilihan. Jadi Mas Din punya pilihan. Aku pun punya pilihan. Jadi maunya apa sih dalam hidup kita itu? Pingin apa ya? Kalau pingin hidupnya sukses ya kita harus punya strategi. Kalau aku bilangnya itu punya milestone lah. Punya patokan-patokan. Oh, kalau saya mau menjadi pilot gitu, berarti sekolah penerbangan. Atau menjadi orang yang jago masak, berarti kan chef. Kalau mau jadi chef ya harus di SMK yang tata boga. Benar. Ya apa perlu milestone itu yang jangka panjang ya mungkin ya. Tapi milestone juga ada yang jangka pendek seperti kalau mau hidup sehat ya setiap hari mungkin olahraga atau push up di rumah. Ada ini ya, apa namanya? Langkah kecil dan langkah panjang itu yang lebih visioner itu. Tapi kan kalau menjangkau yang visioner itu apa namanya, ngeplannya terlalu mendetail malah nggak ada pergerakan. Tapi ya bisa dimulai dari hal-hal yang ya milestone yang sebulan 2 bulan ke depan kira-kira mau ngapa. Mungkin bisa ini ya, bisa dimulai dari nonton podcast kita yang episode lalu. Konsisten harus menjaga konsisten itu perlu. Dengan ini ya, aku membagikan satu tips gitu. Kita bisa memulai dari ini, menulis agenda harian. Itu kan bisa dimulai dari daily, weekly, monthly,
yearsly, pokoknya nanti semakin hari semakin naik gitu. Jadi itu bisa jadi langkah kalau kita bisa konsisten harian kan menulis agenda. Oh, kita hari ini mau ngapa-ngapa, terus nanti di akhir hari kita mengevaluasi hari ini mau ngapa-ngapa itu kan bisa jadi langkah awal, langkah kecil. Kalau langkah kecil bisa konsisten, terus nanti ke depannya kita bisa lebih rapi lagi itu dalam menyusun rencana itu. Jadi ini ya Mas Hans, menyusun rencana itu nggak selamanya membosankan ya. Menyusun rencana itu nggak selamanya membosankan, tetapi ya itu kalau dibilang penting nggak penting ya penting gitu ya untuk punya hidup biar nggak random. Jadi jangan ini ya teman-teman, jangan berdalih ya hidup cuma sekali ya wis lah foya-foya, enak-enak terus ataupun hedon konsumtif itu lihat di toko online check out itu kan aduh dosa besar itu sih biasanya kalau itu di tanggal dan bulan yang sama kayak 11 22 ya tiap bulan ya itu apa namanya politik marketing menurut supaya orang konsumtif bela beli akhirnya numpuk barang di rumah nggak kepakai, yaitu salah satu kegagalan dalam perencanaan dalam membeli barang. Nah itu impact langsungnya sampai di beberapa apa ya postingan di sosial media itu terkenal bahwa Gen Z itu nggak bisa beli rumah karena kebanyakan minum kopi. Waduh, saya penikmat kopi. Wah, waduh bahaya ya. Ya apa ya, mungkin bukan kopi yang mungkin kita bisa buat di rumah sasetan bukan ya, tapi kayak yang di apa ya kafe-kafe yang instagramable gitu. Oh ya, jadi kita tidak hanya minum kopi tetapi kita mungkin Gen Z ini ya membeli suasana. Betul, iya kan? Membeli suasana, membeli apa namanya tempat yang bagus untuk diposting di media sosial. Itu kan kadang itu beli kopi satu, tetapi di situ lama kita juga apa namanya ya mungkin sisi positifnya kita nongkrong dengan teman-teman sharing gitu ya. Tetapi di satu sisi cari tempat yang bagus lah supaya bisa foto-foto, selfie dan lain sebagainya. Yaitu lagi-lagi impulsif ya. Kalau sifatnya Gen Z kan terkadang impulsif itu kemana-mana gas kemana-mana hatiku senang semuanya aku terjang. Waduh siap tetapi tanpa pikir panjang. Wah bahaya itu bahaya. Jadi ya ini ya teman-teman jangan impulsif, tapi memang naluri Gen Z impulsif gitu. Tapi kan kita bisa mengontrol diri kita ya. Untuk bisa merencanakan masa depan yang cerah, hidup yang gemilang, supaya kita menjadi insan yang budiman. Insan yang budiman, yang visioner, misioner, sangat pikir panjang ya. Itu yang harus diingat. Ya, aku juga masih belajar Mas Hans untuk merencanakan sama-sama sih kita. Merencanakan apa namanya? Kehidupan yang lebih baik ke depannya dengan rencana yang ya langkah kecil, karena Gen Z 2000-an pasti di tahun 2025 ini kan masuk quarter life crisis. Itu di postingannya Instagram kita ada tuh, apa itu quarter life crisis, bisa dicek. Itu kan kita memasuki masa-masa yang penuh kecemasan, overthinking. Nah itulah terkadang yang membuat kita stuck untuk struggle dengan hidup loh, dengan hidup. Aduh rencananya apa ya, lah hidup aja itu sisi nggak baiknya dari terlalu overthinking dan memikirkan ke depannya itu seperti itu ya kan. Jadi ya itu yang kukatakan tadi, plan sometimes baik tapi sometimes ya nggak terlalu gitu. Jadi ya udahlah apa namanya kita ngeplan apa yang kita plankan daily itu tadi supaya bisa merencanakan dalam bulan-bulan ke depan. Mungkin ini sih apa ketika kita plan itu ada hal yang nggak bisa apa ya nggak terwujud dan hal yang terwujud tapi paling nggak kita udah berusaha gitu. Iya kita berusaha. Jadi ini ya apa namanya penyesalan pasti ada itu tetapi bagaimana dengan hal-hal yang gagal dalam kehidupan kita itu kita evaluasi supaya kedepannya bukan tidak menjamin nggak akan gagal ya, tetapi kan bisa meminimalisir. Dan apalagi pentingnya plan cadangan
itu kan itu jadi satu antisipasi juga ketika plan yang satu gagal ada plan lainnya supaya kalau kecewa itu nggak kecewa banget gitu. Kan? Kadang kan Gen Z ekspektasinya tinggi. Dalam kehidupan itu ekspektasinya tinggi. Wah, kecil minum susu Denko, tumbuh dewasa itu menyenangkan. Ketika dewasa pikirannya hanya senang-senang toh, diterpa badai kehidupan. Ambiar. kayak apa ya? Udah terlanjur sayang ternyata ditinggal. Aduh sedih banget ya. Jangan ya teman-teman, jangan masuk ke dalam ini penyesalan yang terlalu mendalam gitu. Tapi bagaimana penyesalan itu dievaluasi, kita belajar dari kesalahan, karena ini ya ada bukan peribahasa, kata-kata motivasi adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi menurutku nggak sampai di situ. Pengalaman adalah guru yang terbaik ketika kita mengevaluasi pengalaman itu. Karena kalau jatuh dalam penyesalan ataupun hal-hal buruk yang sama ya sama aja gitu, nggak akan ada pertumbuhan di dalam kehidupan. Ya, keren nggak? Udah kayak Mario Teguh. Iya, super sekali. Iya. Oke. Ya, oke teman-teman. Mungkin teman-teman punya ini ya, punya keluh kesah yang sama dengan seperti yang kurasakan ataupun Mas Hans rasakan dalam merencanakan kehidupan, atau mungkin merasa hidupnya flat, flat aja, kayak biasa-biasa aja, plain, atau kayak nggak ada gairah hidup ya. Itu waduh bahaya sekali kalau Gen Z sudah merasa hidupnya nggak ada semangat lagi. Ya intinya ya bersyukur aja ya. Tetap konsisten sih, kayak episode yang lalu ya. Ya, episode yang lalu bagaimana menjaga konsisten, tipsnya ada di episode yang lalu. Untuk tetap menjaga keseimbangan hidup. Ya, oke. Ya. Oke. Yin dan yang biar balance. Yin dan yang biar balance. Oke, teman-teman, pokoknya tetap jalani kehidupan ya di tahun ini, tahun depan dan seterusnya. Supaya kita bisa tetap bahagia dalam menjalani kehidupan dan menjadi insan yang budiman. Udah 3 kali gitu ya. Insan yang budiman. Besok nggak ada lagi. Ya itu teman-teman. Oke, Mas Hans, ada pesan untuk teman-teman yang di rumah yang menonton video kita? Ada apa ya? Pesannya adalah jangan lupa subscribe. Wow, itu tahu masa itu? Itu untuk buat kita, yang lain enggak? Atau yang lain juga ya? Oke. Untuk yang lain ya. Untuk yang lain tetap ya tadi punya plan. Yes, terus tetap konsisten. 2. Itu juga untuk aku sendiri sih ya. Ini mungkin ngomong ke diriku sendiri. Pedang bermata 2 ya. Jadi untuk teman-teman. Ya untuk kita juga. Dan untuk aku juga. Benar. Terus selanjutnya nomor 3. Persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin enggak. Nomor 3 itu tadi buat plan, tetap konsisten, ya tetap semangat. Semangat menjalani kehidupan. Yes. Kita punya proses hidup masing-masing, kita punya rencana masing-masing. Betul. Tetapi kita hidup dalam dunia yang sama. Betul. Semua bisa terjadi sesuai dengan apa yang kita usahakan. Jadi tetap ini ya. Hidup itu nggak mengalir, tetapi juga kita punya kendali untuk kehidupan kita, dan tetap bahagia dan menyerahkan apapun lah kita usaha kita usahakan, dan juga jangan lupa ini berdoa ya, berdoa dan menyusun rencana-rencana yang akan direncanakan. Betul. Itu malam hari ini. Oke, mungkin kita sampai saat ini aja. Iya, saat ini. Mungkin teman-teman ada yang punya bahasan ya? Pertanyaan bahasan, atau usulan bahasan yang mau kita obrolin bareng-bareng di sini. Bisa tulis di kolom komentar. DM juga bisa. DM di Instagram kita, Muda Berdampak Youth Podcast. Silahkan dibagikan ke teman-teman. Semua dibantu follow juga, dibantu subscribe baik YouTube maupun Spotify, Instagramnya. Nanti ke depan kita akan, kalau ini ya, bisa merambah ke media-media sosial lain, supaya teman-teman juga bisa menikmati podcast kita di mana saja, kapan saja. Udah, promosinya udah. Oke, udah teman-teman, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.